Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Balistik, bincang asik, literasi, statistik. Baiklah para netizen yang setia, siang ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang cukup kompeten di bidangnya, yaitu Pak Sudianto. Beliau adalah sebagai Kepala BPS Kabupaten Sumedang. Beliau di Sumedang sudah setahun lebih. Oh ya, mungkin Pak untuk saat ini kita akan berbincang mengenai DTSEN ya Pak ya. DTSEN itu data tunggal sosial ekonomi nasional ya. Yang mungkin di luar sana sekarang sedang terkenal Pak ya, sedang hangat-hangat dibicarakan oleh publik. Nah, mungkin publik juga penasaran apa itu DTSEN, DTSEN itu dari mana aja, kemudian DTSEN itu digunakan untuk apa, dan apa kaitannya dengan angka kemiskinan mungkin ya, yang suka dikeluarkan oleh BPS. Mungkin sedikit mungkin Bapak bisa memaparkan terlebih dahulu, atau mungkin sebagai pembuka, apa itu DTSEN, DTSEN itu untuk apa, kemudian pemeringkatan DTSEN itu seperti apa. Mungkin silakan Bapak. Ya. Oke, terima kasih para pemirsa, teman-teman sekalian, dimanapun berada. Saya ucapkan terima kasih ya atas program Balistik. Ya, Balistik Pak. Bincang asik. Harusnya asik Pak kita di sini. Literasi statistik. Ya, saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai. Semangat pagi. Pagi. Ya, terkait data tunggal sosial ekonomi nasional. Ini merupakan penjabaran dari satu data Indonesia, di mana yang tadinya data untuk pensasaran bantuan, ya, penyaluran bantuan sosial itu sumbernya dari sebelumnya ada dari DTKS, ya, data tunggal kesejahteraan sosial, kemudian ada dari P3KE. Nah, kemudian mungkin ada dari sumber-sumber yang lain, itu ingin dijadikan satu data ya untuk agar lebih mengefektifkan ya, mengefisienkan. Nah, kemudian lebih mudah untuk nanti dalam penyaluran bantuan. Jadi lahirlah yang namanya DTSEN. Ya, DTSEN data tunggal sosial ekonomi nasional, yang merupakan penggabungan dari tiga data nih sebenarnya Pak Yudi. Ya, ada dari Reksoksek ya, registrasi sosial ekonomi, yang itu datanya adalah data seluruh masyarakat ya, yang ada di Indonesia yang pernah dilaksanakan di tahun 2022 ya. Kemudian ada juga dari data DTKS. Kemudian ada dari data P3KE. Nah, itu digabung. Walaupun variabelnya nggak semuanya padan sama ya. Sama, tapi berusaha disatukan. Yang digunakan sebenarnya untuk penyaluran bantuan di triwulan 2 di tahun ini. Ya, untuk pensasaran bantuan ada bantuannya itu macam-macam ya, ada dari PKH, ada BPNT, BLT, ya, kemudian ada BIP ya, dan lain-lain. Nah, itu nanti akan mengacu kepada satu data tunggal tersebut ya, yang disebut DTSEN. Pelaksanaan DTSEN, pembentukan DTSEN itu kemarin sudah dilaksanakan, sudah final. Kebetulan BPS diminta untuk ya, membantu ya untuk terwujudnya DTSEN tersebut, dan sudah diserahkan data tersebut tahap 1 ke Bappenas ya, kemudian ke Menteri Sosial, Kementerian Sosial,
dan satu lagi Menko Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan. Itu sudah diberikan. Kemudian di dalam DTSN itu ada pemeringkatan dari 1 sampai N, kemudian kita kelompokkan menjadi ada desil 1, desil 2, dan sampai desil 10. Nah, itu yang nanti kita prioritaskan untuk penyaluran bantuan adalah untuk di desil 1 dan 2. Termasuk nanti untuk program sekolah rakyat, itu juga dari desil 1 dan 2. Itu mungkin penjelasan singkat terlebih dahulu, iya. silakan. Terima kasih Pak. Nah, tadi kan dibilang bahwa DTSN itu sumbernya dari 3 data Pak ya. Iya. Ada P3KE, ada DTKS ya, kemudian ada Rexosek. Itu bisa disebutkan Pak sumbernya itu dari mana? Misalnya DTKS itu dari mana sih awalnya gitu, asalnya. Kemudian Rexosek itu dari mana gitu. Kalau P3KE dari mana? Kalau Rexosek itu pengampunya kan Bappenas ya. Bappenas. Terus P3KE itu adalah pengampunya itu Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan. Nah, kemudian yang satunya DTKS itu dari Kementerian Sosial. Jadi dari tiga bahan itu Pak ya, kalau kita bikin kopi mungkin ada kopi, ada gula, ada susunya gitu ya, campurin jadi satu gitu Pak ya. Nah, itu proses penyampurannya seperti apa? Kan tadi Bapak bilang bahwa masing-masing ada variabel yang tidak sepadannya. Nah, itu prosesnya seperti apa? Sehingga membentuk jadi DTSN gitu ya. Nah, ini menarik ya. Ini karena kalau Rexosek itu sebenarnya variabel itu paling lengkap, banyak. Kalau DTKS itu sepertinya ada 9 variabel. Kemudian kalau P3KE itu lebih banyak lagi. Dan kalau DTKS itu pertanyaannya hanya ya tidak ya tidak. Ya tidak ya tidak, ada beberapa variabel, apakah listriknya 450 atau enggak. Gitu kan. Ya, nanti cuma ya tidak. Nah, kemudian apakah mungkin dia punya penghasilan tetap atau tidak. Nah, tapi kalau P3KE itu pertanyaannya hampir sama, ada beberapa sama variabel dengan yang di Rexosek, seperti mungkin sumber air minum utama itu apa. Nah, itu ada beberapa yang sama. Nah, itu digabungkan ya. Kemudian ada yang nicknya sama persis ya, kuncinya ada di nick padan, itu mungkin bisa langsung ada. Kemudian kalau yang prosesnya tidak ditemukan, misalkan nicknya padan, mungkin nanti pakai bantuan beberapa variabel yang lain ya, termasuk data-data yang dari luar ya, seperti Dukcapil, ada PLN, BPJS dan lain-lain. Nah, kemudian untuk pemutakhirannya kemarin ada pemutakhiran Pak ya? Ada ya, ada ground check. Ya, ground check itu dilakukan kemarin oleh Kementerian Sosial ya, meminta untuk PKH, kemudian pendamping PKH, kemudian meminta BPS untuk terlibat dalam hal memberikan pengajaran, menjadi instruktur ya, instruktur untuk melakukan tata cara ground check yang di lapangan. Ground check itu tujuannya untuk mengetahui apakah ada yang inclusion error dan exclusion error. Ya, kalau exclusion error itu apakah ada data yang nanti ada Pak, nanti jelasinnya seperti kesananya kan ada obrolan tuh. Siap. Gitu. Ya, singkat-singkat. Siap. Yang saya bisa doa gitu. Iya. Biar asik gitu. Mungkin sebelum ke sana Pak, tadi disebutkan bahwa berarti ini kan antara BPS dan Kemensos Pak ya, tadi ketika melakukan updating, berarti kan ada kolaborasi itu antara dua lembaga negara ya, antara Kementerian Sosial dan BPS. Jadi bahwa dilakukan updating ya di lapangan. Jadi Bapak sebutkan bahwa yang melakukan di lapangannya adalah pendamping PKH Pak ya, pendamping PKH, kemudian yang mengajarkan mengenai teorinya atau secara konsepnya itu adalah BPS gitu Pak.
Tapi setelah misalnya kan itu dilakukan di bulan apa Pak? Di bulan apa tahun? Di berapa? bulan Maret ya, kemarin ya, pas puasa ya, teman-teman sekalian. Pas puasa Pak. Pas di bulan Maret itu lapangan ya, Ya. sampai Maret April ya. Maret April Pak ya. Ground check ada di lapangan. Nanti ini dilakukan cek oleh dari teman-teman PKH ya, pendamping Ya. PKH yang melakukan di lapangan. Kemudian setelah di ground check itu datanya kemana Pak tuh? Hasil Ya. updating itu tuh Pak. Ya. Akhirnya tuh. Setelah ground check kan tadi saya Apakah ke Kemensos atau ke BPS Pak? ya, Atau tadi saya spill itu nanti kan proses ground check kan untuk memastikan data yang masih perlu kita verifikasi, Ya. verifikasi ke lapangan ya, itu kita datangi. Ada di Sumedang itu kan kemarin targetnya itu 55.805 rumah tangga. Ya. Yang harus di ground check. Tetapi karena keterbatasan waktu dan lain-lain, capaian Sumedang itu kemarin baru 80%. 80% tidak semua ground check. Hasil ground check itu ada aplikasi yang langsung ke Kemensos. Kemensos Pak ya? Kemensos. Jadi langsung ke Kemensos, dan adapun proses selanjutnya baru nanti dari hasil itu diberikan ke BPS lagi untuk nanti perhitungan pemeringkatan dan finalisasi. Oh, berarti setelah dilakukan update, berarti kan Ya. datanya ke Kemensos ya, hasil Hasil, update itu ya. dari Kemensos mungkin ke BPS pusat gitu ya, Iya, untuk dilakukan pemeringkatan gitu Pak ya, iya. Dilakukan Oke. proses selanjutnya sampai ke sampai ke pemeringkatan. tadi yang desil-desil itu Pak ya. Desil saat. Desil itu apa tuh nanti ya, ditanyakan Pak ya, desil itu bukan desilpi Pak ya berarti ya. Iya. Ini bisa Ya, ini diminum nggak? bisa Pak, silakan Pak. Oh iya iya. Ada Kayaknya minumnya. syarat ini tuh syarat nggak ada minumnya. Gimana mau asik ini minumnya aja nggak ada. Iya, Mungkin, asik mungkin kayaknya kelupaan nih Pak, mohon ngobrolnya. maaf mungkin kelupaan. Nanti mungkin ya. Tapi sambil nunggu minum nih Pak, sambil nunggu Iya, minum, saya mau nanya lagi Pak. Tadi tuh ketika misalnya, tadi kan ketika proses update tuh ada yang namanya inclusion error, dan exclusion error Iya. ya Pak. Itu tuh apa sih Pak? Istilah itu sama nggak asing Pak, nggak ngerti itu tuh bahasa apa gitu ya? Ya, mungkin bagi teman-teman sekalian ya, ada inclusion error dan exclusion error gitu ya. Ya. Di dalam itu termasuk tujuan dari kemarin kegiatan ground check di lapangan. Nah, kalau exclusion error itu kan artinya ada yang harusnya masuk ya tetapi nggak masuk ya. Contohnya ini, untuk memudahkan ini dulu, misalkan Pak Yudi ya, Yudi itu ada di data desil 1 nih ya, desil 1 ada di data yang masuk ke dalam data yang kelompok desil 1 ya, pemeringkatan. Nah, setelah kita cross check di lapangan ya ternyata loh, kok sekarang sudah berubah nih tingkat kesejahteraannya. Nah, tingkat kesejahteraannya dia sudah punya fasilitas yang cukup, pekerjaannya tetap, ya kan, rumahnya bagus ternyata. Nah, ini kan berarti ini harus keluar. Nah, ini namanya, ini kalau yang ini Pak Yudi itu maksudnya inclusion error. Ya, ada di dalam tetapi error. Harusnya keluar. Jadi kalau misalnya di dalam tuh kalau misalnya saya ada di dalam data tersebut, berarti kalau tadi yang Bapak bilang ini data ini untuk digunakan penerima bantuan ya, berarti Pak, seandainya saya ada di dalam, berarti secara data saya itu harusnya menerima bantuan ya, itu Pak. Tapi setelah di cross check, saya tidak layak menerima bantuan, saya dikeluarin. Itu inclusion error gitu. Berarti pada saat updating itu petugas lapangan itu bisa melakukan seperti itu gitu Pak? Bisa mengupdate. Nah, kemudian ketika dijumpai di lapangan ternyata melihat ada katakan Pak Ahmad lah, keluarga Pak Ahmad gitu ya. Secara kasat mata kita lewat, ternyata nggak ada di yang harus di cross check, nggak ada di daftar gitu. Daftar. Nah, ternyata
kita kasat mata itu harusnya layak terima. Kayak gitu kan. Itu masuk ke dalam Bisa exclusion dimasukin ke daftar Ah, tadi ah. gitu ya. di luar gitu kan. Harusnya masuk. Ya. Nah, itu kategori exclusion Ya. error. Exclusion error itu kita catat dan itu nanti ya mekanismenya nanti kita usulkan. Oh. Terima kasih. Nggak ada yang mudaan gitu yang Masih banyak. nggak ada yang kemarin mah perasaan beda ya yang kesini teh. Mungkin Pak, mungkin ya kalau misalnya sebenarnya saya dapat seliwaran Pak ketika misalnya tadi ya yang disampaikan bahwa pada saat updating kemarin itu yang bulan Maret April itu yang pas puasa itu Pak ya, itu sebenarnya mungkin aplikasi saat itu belum bisa memasukin yang exclusion error itu Pak, tapi katanya di apakah di Kemensos atau mungkin di BPS itu bisa dimasukkan dengan menggunakan aplikasi yang lain Pak sebenarnya. Ini mungkin beda aplikasi atau gimana Pak dengan saat updating pada saat ground check tersebut Pak. Karena pada saat updating yang ground check itu tidak bisa memasukkan Pak, mungkin bisa sebagai petugasnya mungkin sebagai apa? Sebagai catatan gitu Pak ya. Iya, Atau seperti apa? Ya, sebenarnya untuk perubahan-perubahan hal tersebut ya, itu ada 2 jalur ya, jalur formal dan jalur partisipatif. Ya, jalur formal itu ya tentunya dari perangkat yang emang secara resmi ya, itu dari RT, dari desa ya, yang tentunya bisa melihat kondisi lapangan. Nah, itu sebenarnya bisa mengusulkan ya ke aplikasi itu, aplikasi Kemensos ya, Kemensos yang sanggah ya, usul sanggah itu ya, usul sanggah yang ngelola Kemensos gitu Pak. yang ngelola Kemensos. Nah, itu kalau formal itu enggak, yang partisipatif yang melalui usul sanggah. Ya, kalau formal itu ya melalui nanti usulan resmi, ya nanti jalurnya nanti linknya ke Kemensos ya. Kemensos, nanti baru terakhirnya kalau masalah pemeringkatan, ya itu nanti dihitung baru oleh BPS. Ya. Oleh BPS. Jadi sebenarnya pada saat di lapangan teman-teman pendamping PKH itu nggak bisa nentuin peringkat Pak ya sebenarnya. Enggak, mereka tuh mungkin cuma mendata aja sesuai dengan pertanyaan, dengan harapan para keluarga tadi yang didata itu memberikan jawaban yang sebenar-benarnya mungkin Pak ya. Mungkin nanti ketika datanya selesai, yang punyanya karena pakai aplikasi kan langsung ke server Pak ya. Di servernya Kemensos, nanti Kemensos bekerja sama lagi dengan BPS pusat gitu ya untuk melakukan pemeringkatan. Mungkin seperti itu ya gambaran updating ground check kemarin Pak ya. Iya. Nah, misalnya anggap aja sih itu tuh jalur itu tuh sudah selesai Pak ya. Selesai, kemudian sekarang datanya masuk diperingkatkan oleh BPS pusat Pak ya, bukan BPS Sumedang Pak ya yang memperingkatkan berarti. Nah, itu proses pemeringkatannya seperti apa Pak? Sehingga muncul tadi desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 itu pemeringkatannya seperti apa Pak? Iya. BPS ya menggunakan namanya proximintes ya, metodologi proximintes ya, perhitungan untuk pemeringkatan ya dari data-data variabel yang masuk ya. Itu gabungan dari 3 jenis data, tentunya kan tidak semuanya memiliki variabel yang sama ya. Yang lebih lengkap adalah Rexofsec. Nah, untuk jenis data yang sumbernya dari E3KE dan DTKS tentunya punya variabel yang lebih sedikit ya. Sehingga perlu ada pendekatan proxy ya untuk bisa memadankan seluruh rumah tangga itu punya pendekatan. Pendekatan ya, kita masuk juga sumber data dari
Susenas ya, kita masukkan ke situ. Nah, kemudian ada di samping dari data 3 sumber itu, kemudian metodologinya pakai Proximitas ya. Mungkin nanti teman-teman sekalian bisa mempelajari ke situ semua ya. Bisa lihat Proximitas itu seperti apa. Nah, BPS itu pendekatannya pakai, nanti metodologinya pakai PMT itu. Nah, kemudian di peringkatlah dari 1 sampai N gitu kan. Kemudian baru dikelompokkan sampai kabupaten ya. Setiap kabupaten di peringkat. Ya, peringkat. Per kabupaten Pak di per peringkatnya. kabupaten. Berarti jadi peringkatannya nanti hasilnya pemberikatannya adalah per kabupaten. Per kabupaten ya. Jadi desil 1 sampai 10-nya itu per kabupaten. Per kabupaten berarti kalau per kabupaten gitu berarti kan misalnya di Sumedang desil mungkin misalnya saya masuk desil 1 Pak ya. Dengan keadaan seperti ini, mungkin kalau di Kabupaten Majalengka saya bisa masuk desil 2 mungkin gitu Pak ya. Yang dikatakan per kabupaten itu seperti itu Pak ya. Jadi kalau misalnya desil 1 sampai desil N, itu desil 1 itu desil paling rendah gitu Pak, paling miskin atau gimana Pak? Itu yang disebut desil 1. Kalau desil itu kan berarti 10%. 10%. Jadi dari data katakan 1 juta ya misalkan ya. 1 juta. Berarti desil 1 itu ya kelompok 100.000 pertama. 100.000 paling rendah, paling bawah. Paling rendah. Nah, desil 2 berarti kelompok 100.000 yang kedua. Ya. Nah, jadi, desil 3 100.000 yang ketiga. Jadi ya memang dari pemeringkatannya dari bawah Pak ya. Betul. Beda dengan ranking gitu Pak ya. Kalau ranking 1 kan paling pintar, kalau ini mah paling miskin gitu Pak ya. Kalau misalnya dikatakan itu Pak gitu ya. Desil 2 mungkin di atasnya sedikit gitu, desil 3 naik lagi gitu ya, 10% gitu Pak ya. Sampai dengan desil 10 berarti Pak ya. Sampai desil 10. Iya. Berarti kan tadi nih yang di-update tuh yang 55.000 itu yang Sumedang Pak ya. 55.850 Ya. Oke, kita lanjut Pak ya. Tadi kan data DTSN ini kan digunakan untuk bantuan Pak ya. Nah, sebenarnya yang memberikan program-program bantuan ini kekuasaan siapa Pak itu? Maksudnya apakah BPS yang mengatakan ini berhak menerima bantuan atau yang punya program kayak Kemensos, kayak Kementerian Kesehatan, apakah mereka yang menentukan bahwa si A mendapatkan bantuan gitu Pak? Nah, ini menarik nih ya untuk meluruskan ke masyarakat ya bahwa BPS itu keterlibatan dalam data tunggal sosial ekonomi nasional yang memang akan digunakan untuk program penyaluran bantuan dan mungkin untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, itu BPS itu punya concern untuk menghasilkan data itu sesuai kondisi yang sebenarnya di lapangan. Bahwa DTSN itu benar-benar harus berkualitas ya. Datanya itu sesuai kondisi lapangan sehingga nanti yang berwenang untuk memberikan bantuan yang jelas bukan BPS ya, tetapi digunakan oleh kementerian lain yang punya program ya untuk penyaluran bantuan, baik itu mungkin nanti dari Kementerian Sosial, mungkin nanti dari Kementerian Kesehatan, pendidikan untuk sekolah rakyat dan sebagainya, itu bukan dari BPS. BPS konsennya untuk membantu agar menghasilkan DTSN itu berkualitas sesuai kondisi di lapangan. Jadi kalau misalnya BPS mah posisinya kayak tadi Pak ya, berarti ketika di lapangan cuma mengajarkan konsep dan definisi gitu Pak ya? Ya, ketika datanya sudah selesai di lapangan di cross-check, dari sesama pusat, berarti ya Kemensos dengan BPS bekerja berkolaborasi, BPS cuma memperingkatkan Pak ya, bahwa ini masuk desil 1, desil 2, udah. Setelah itu diserahkan lagi ke kementerian yang akan menggunakan, digunakan seperti apa gitu Pak ya? Jadi cuma mungkin sebatas itu aja ya posisi BPS untuk DTSN saat ini gitu Pak? Iya. Ya, seperti yang disebutkan oleh Kang Yudi ya. Ya, BPS memang porsinya ya sesuai dengan tugas BPS adalah melakukan satu pembinaan ya. Pembinaan bagaimana kementerian, lembaga, dinas, instansi itu
dalam menghasilkan data statistik itu sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan, Ya. ya tentunya untuk menghasilkan data berkualitas. Ya tentunya data berkualitas itu harus ya sesuai konsep definisi yang berlaku untuk internasional. Ya, data BPS itu concern untuk mengawal tersebut ya, sehingga menghasilkan data yang berkualitas. Terima kasih Pak, mungkin karena kita terbatas dengan waktu juga ya Bapak Ibu semuanya, hadirin para netizen, mohon ketika ada yang kecewa mungkin nanti kita akan bahas lagi ya di lain kesempatan. Ya, mungkin untuk pengembangan pengenalan ini cukup pengenalan aja mungkin Pak ya. Pengenalan netizen kita cukupkan dulu sampai di sini. Mungkin ketika nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apakah ada kaitannya dengan angka kemiskinan, apakah ada kaitannya dengan pengeluaran gitu ya, mungkin nanti bisa disambung di lain waktu dengan tema yang lain Bapak ya. Terima kasih atas kedatangannya Bapak, terima kasih atas semua penjelasannya. Mungkin dari kami Bapak Ibu semuanya hadirin, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup dengan ucapan hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.